Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu ala muridnya watin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan sehat agar dapat menyaksikan video pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di akhir hari nanti. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang al-qawaid al-usuliyah at-tasrifiyah, yang mana yang pertama definisi kegunaan dan sumber al-qawaid al-usuliyah at-tasrifiyah akan dijelaskan oleh Umi Nafiatus Sholihah. Yang kedua klasifikasi al-qawaid al-usuliyah at-tasrifiyah dari Abdul Wahab Khalaf akan dijelaskan oleh saya, yaitu Muhammad Farsidki, dan pendekatan kontemporer dan contoh penerapannya akan dijelaskan oleh Putra Bintan Adi Nugroho. Silakan Umi Nafiatus Sholihah, materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nafiatus Sholihah dengan NIM 9321039920. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi qawaid usuliyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari al-kaidah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaidah. Kaidah secara etimologis berarti aturan, patokan, alas bangunan, atau undang-undang. Sedangkan secara terminologis yaitu aturan yang bersifat universal yang diikuti aturan-aturan juz'i yang banyak. Sedangkan usul secara etimologis berarti pangkal, asal, sumber, pokok, pusat, asas, dasar, dan sebab. Usul merupakan bentuk jamak dari aslun. Pengertian lain dari usul yaitu sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lain. Sementara secara terminologis, usul dapat diartikan kepada beberapa kata sebagai berikut. Yang pertama, kaidah kuliah atau peraturan umum, artinya melaksanakan ketentuan syarak kecuali dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, rujahan atau rajih berarti kuat. Asal daripada perkataan adalah hakikatnya, yakni berarti yang kuat dan yang diambil adalah makna hakikatnya dan bukan makna majaznya. Yang ketiga, mustasyab. Arti dari kata ini adalah penyesuaian. Maksud kaidah itu penetapan hukum sesuai atas hukum yang telah ada. Yang keempat, maqis alaih adalah mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kelima, dalil. Maksud kata ini adalah di mana dalam penetapan hukum harus didasarkan pada dalil, misalnya Al-Quran atau As-Sunnah. Berdasarkan penjelasan mengenai definisi tadi, kaidah usuliyah dapat dipahami sebagai kaidah atau metode yang ditempuh mujtahid dalam menggali hukum syarak agar tidak terjadi kesalahan dalam penggaliannya. Dengan kata lain, kaidah usuliyah merupakan instrumen penting untuk memelihara keadilan dan kemaslahatan masyarakat setiap masa. Yang kedua, kegunaan dan sumber al-qawaid al-usuliyah. Adapun fungsi atau kegunaan dari kaidah usuliyah adalah sebagai sandaran, pondasi dasar dalam istinbat dan penetapan hukum syarak yang bersifat praktis dari sumber-sumber asli. Perumusan kaidah-kaidah usuliyah setidaknya bersumber pada 4 hal. Yang pertama, nas Al-Quran. Yang kedua, nas as-sunnah atau hadis. Yang ketiga, bahasa dan ilmu bahasa Arab. Dan keempat, akal atau rasio. Kombinasi wahyu dan akal dalam perumusan usuliyah menunjukkan bahwa kaidah usuliyah yang bermuara pada ilmu usul fiqih merupakan falsafah Islam aktual yang berfungsi mengawasi aktivitas manusia dan sebuah epistemologi hukum sangat penting yang dihasilkan peradaban Islam. Demikian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Farsidki. Ya, terima kasih Umi Nafiatus Sholihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi al-qawaid al-usuliyah at-tasrifiyah. Dalam kitab karya Abdul Wahab Khalaf dan Wahab Az-Zuhaili dapat ditelaah bahwa kaidah usuliyah dapat dibagi menjadi dua, yakni al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah dan al-qawaid al-usuliyah al-tasrifiyah. Pembagian pertama seperti turuk dilalah al-nas dan uslub al-lughah al-arabiyah, sedangkan yang kedua melihat dari tujuan-tujuan pensyariatan. Akan tapi, pada makalah ini akan membahas pada al-qawaid al-usuliyah at-tasrifiyah. Untuk membahas al-qawaid al-usuliyah at-tasrifiyah, dalam tulisannya
Dalam tulisannya ini akan digunakan rumusan yang telah disusun oleh Abdul Wahab Khalaf yang mengklasifikasikan al-qawaid al-usuliyah al-tasrifiyah menjadi 5 al-qawaid. Masing-masing akan dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, tujuan umum pembentukan hukum Islam. Semua ulama sepakat bahwa ada tujuan besar dalam dibentuknya syariah. Namun terdapat perbedaan tentang kemaslahatan manusia sebagai tujuan utamanya. Jumhur ulama menyepakati bahwa syariah dibentuk untuk kemaslahatan manusia, walaupun ada juga ulama yang menyatakan lain, bahwa Allah menciptakan hukum bukan untuk memaslahatkan manusia. Konsep maslahah dan maqasid merupakan dua konsep utama yang menjadi pusat pembicaraan atau perbincangan terkait tujuan dibentuknya syariah. Maslahat didefinisikan secara sederhana sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Maqasid diartikan sebagai tujuan yang memiliki dampak baik secara luas kepada masyarakat umum. Kaidah usuliyah adalah bahwa tujuan umum dalam mensyariatkan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dengan menarik kemanfaatan dan melenyapkan bahaya. Indikator yang digunakan untuk melihat apakah kemaslahatan telah terwujud atau tidak disadarkan kepada terpenuhi tidaknya 3 kebutuhan pokok manusia, yaitu dururiyat, kebutuhan primer, hajiyat, kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat, kebutuhan pelengkap. Yang kedua, yaitu hak Allah dan hak mukallaf. Hak Allah adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syariah yang mengandung kepentingan masyarakat umum. Tidak ada pilihan bagi mukallaf dalam hal tersebut, dan pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh dan pemerintah atau penguasa. Hak-hak tersebut meliputi ibadah mahdah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah yang di dalamnya terkandung makna kesejahteraan seperti zakat fitrah, pungutan-pungutan ditetapkan terhadap tanah pertanian. Hak mukallaf adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan syariah yang secara khusus untuk kepentingan mukallaf dan mengandung hak pilih dalam pelaksanaannya. Contohnya, hak menagih utang adalah hak murni bagi yang memberi utang. Klasifikasi yang ketiga yaitu pada masalah apa saja yang boleh diijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan para fuqaha dalam mengistinbatkan hukum dari sumber-sumbernya. Usul fikih sebagai ilmu yang memuat metodologi dalam istinbat hukum bisa berdaya guna karena adanya proses ijtihad yang dilakukan oleh para fuqaha. Karena itu, proses ijtihad merupakan organ vital yang membuat hukum Islam selalu hidup dan berdaya guna dalam merespon problem-problem masyarakat muslim, menjadikan semakin dibutuhkan saat ini. Sering menjadikan hukum Islam benar-benar menjadi hukum hidup untuk muslim. Peran ijtihad semakin dibutuhkan saat ini, seiring dengan munculnya ragam problem keislaman baru yang tidak muncul pada era klasik, misalnya perkawinan via telepon, perkawinan lintas agama, asuransi sebagai tirkah, donor kornea mata, memilih pimpinan muslim, dan seterusnya. Masalah-masalah keagamaan yang belum muncul di masa Nabi Muhammad SAW dan masa ulama-ulama setelahnya. Pada titik ini, ijtihad bisa digunakan secara bebas untuk mengistinbatkan hukum secara sporadis karena sifatnya yang berbasis akal. Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu melakukan pembatasan pada wilayah-wilayah hukum mana saja bisa dilakukan ijtihad. Klasifikasi yang keempat yaitu tentang nas hukum. Definisi nas secara bahasa sinonim dengan kata raf'u wal izalah, yang berarti meniadakan dan menghilangkan. Misalnya saja al-dhala li syamsi nasakh. Matahari menghilangkan kegelapan. Secara umum para ulama usul fikih mendefinisikan nas yaitu menghapus suatu hukum syara yang telah lalu dengan suatu nas yang datang kemudian yang ada pertentangan antara keduanya. Dalam definisi Abdul Wahab Khalaf, nas ialah membatalkan pelaksana hukum syara dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan penghapusannya secara jelas atau tersirat, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Untuk mempermudah memahami an-nas wa mansuk, maka berikut ditampilkan tabel tentang nas wal mansuk. Klasifikasi yang terakhir pada ta'arud dan tarjih. Menurut T.M. Hasbi Al-Siddiqi, ta'arud adalah masing-masing dalil menghadiri hukum di waktu yang sama terhadap suatu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Dalam penjelasan sederhana, yaitu ada dua dalil yang bertentangan dalam suatu masalah hukum.
Secara etimologi tarjih berarti menguatkan. Secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Baidawi, seorang ahli usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, yang dikutip oleh Satria Effendi bahwa menguatkan salah satu dari dua dalil yang zanni untuk dapat diamalkan. Berbeda dengan itu, kalangan Hanafiyah juga membolehkannya mentarjih dua dalil yang sama-sama qat'i atau sama-sama zanni. Olehnya itu, kalangan Hanafiyah mendefinisikan tarjih sebagai upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Putra Bintan Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bintan Adi Nugroho, nomor induk mahasiswa 9321038020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontemporer Qawaidul Usuliyah terhadap sumber ajaran Islam. Dalam konteks ilmu pengetahuan, kaidah usul dapat dikatakan sebagai pendekatan untuk menggali hukum. Maka dapat dipastikan terdapat perkembangan dalam penggalian terhadap sumber ajaran Islam. Hal ini terbukti dengan kemunculan beberapa ulama kontemporer yang telah berhasil memberikan pandangannya terkait pendekatan yang dapat dipakai dalam istinbat al-hukum. Contoh penerapan dalam konteks keindonesiaan. Peristiwa kasus beberapa contoh di Indonesia yang diambil berdasarkan kaidah usul. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangkaian fakta sejarah Indonesia, pergumulan Islam dan non-Islam sempat menjadi hal yang seru dan hebat, khususnya ketika sebelum kemerdekaan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar justru tidak memakai Islam sebagai dasar negara, hingga muncul polemik antara pro dan kontra. Dalam ilmu kaidah usul diambil pencegahan, yaitu pencegahannya adalah merelakan Piagam Jakarta dan mengambil Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa ketika yang dituju sebuah negara Islam yang merdeka, tapi yang dicapai hanya kemerdekaan, maka hal itu jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi persatuan dan kesatuan harus tetap utuh. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu Qawaid Usuliyah dalam bahasa Indonesia bisa memiliki banyak arti. Kata kaidah sendiri sudah diserap menjadi kaidah. Secara umum, pembahasan singkat tentang topik ini memberikan kesimpulan bahwa dari segi teoritis sudah banyak kajian-kajian yang menyinggung, meskipun belum terperinci atau terkhusus menjadi sebuah buku. Hal penting dari kaidah usul adalah pengetahuan tentang definisi kegunaan, sifat, dan sumber dapat membawa seseorang untuk bisa mengaplikasikan kaidah-kaidah usuliyah yang begitu banyak. Selain itu, dalam prakteknya harus diperhatikan 5 prinsip, yaitu tujuan umum, persyariatan, hak Allah dan hak mukallaf, situasi dan kondisi, boleh beristihad, hukum nas dan ta'arud dan tarjih agar dapat menggali hukum dengan memelihara keadilan. Cukup sekian yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.